Hai semuanya, kembali lagi sama Calon Sarjana. Orang Indonesia rata-rata ngabisin 3 jam 11 menit per hari cuma buat scroll sosial media loh. Itu belum termasuk WhatsApp, email kantor, YouTube, sama browsing random jam 2 pagi ya. Totalnya mungkin lebih dari 7 jam sehari natap layar tuh teman-teman. Kalau dijumlahkan itu hampir 50 hari penuh dalam setahun cuma buat scrolling. Namun di saat yang sama sesuatu yang aneh lagi terjadi juga nih teman-teman. Video tentang cara berhenti dari sosmed justru viral banget tuh di sosmed. Orang-orang mulai pamer buku fisik yang mereka tuh lagi baca, klub lari yang jadi tempat nongkrong baru, dan entah kenapa nih temen lu yang gak punya Instagram tiba-tiba kelihatannya lebih keren gak sih? Makanya tuh teman-teman, selamat datang di era dimana hal paling keren yang bisa kalian lakukan tuh adalah matiin handphone lo. Dulu melek teknologi itu keren banget. Buat mengerti kenapa offline sekarang menjadi keren, kita harus flashback dulu teman-teman ke masa dimana online itu adalah segalanya. Ingat nggak zaman Nokia N-Gage atau BlackBerry yang biasa buat BBM-an tuh? Atau waktu pertama kali kalian tuh download lagu dari 4Share terus masukin ke MP3 player? Zaman itu punya handphone keren dan juga ngerti cara pakai internet ya status sosial. Lo yang bisa download game gratis, yang ngerti cara bikin profil Friendster estetik, yang pertama bikin akun Facebook, lo itu cool kid deh pokoknya. Bener nggak? Teman-teman yang seumuran gue juga pasti paham deh rasanya. Nah logikanya juga nggak jauh beda nih sama zaman dulu sebelum ada internet. Ratusan tahun yang lalu, orang yang bisa baca dan juga nulis itu dianggapnya elit karena buku masih barang mahal dan juga langka. Sekarang gimana? Hampir semua orang bisa baca lah ya. Sehingga yang menjadi pembeda itu bukan literasi huruf lagi, tapi literasi digital ya. Lu ngerti pakai Google, bisa bikin website, ngerti cara ngehack wifi tetangga. Selama teman-teman lu itu di atas rata-rata, ya meskipun gak boleh dilakuin juga ya guys. Nah di Amerika, riset pada tahun 2003 tuh nunjukin pekerja yang pakai internet kerja 4 sampai dengan 6% lebih lama dari yang enggak. Teknologi itu ternyata gatekeep-nya generasi muda. Kalau lu nggak ngerti, ya lu ketinggalan. Kalau lu ngerti, lu keren. Dan ini terus-terusan tuh menjadi norma selama lebih dari 1 dekade teman-teman. Tapi terus, kenapa tiba-tiba sekarang kebalikannya coba? Kenapa orang yang nggak nge-scroll malah kelihatan lebih keren dari yang nge-scroll setiap hari? Korporasinya semua keseruannya. Ini nih yang terjadi. Internet berubah dari playground menjadi pasar. Dulu sosial media itu tuh tempat lo buat upload foto apapun deh. Lalu tulis status alay di Facebook atau bikin video random di YouTube. Nggak ada tuh yang mikirin soal engagement, algoritma, atau monetisasi. Lo posting ya karena memang seru aja. Tapi begitu perusahaan-perusahaan gede itu pada sadar bahwa perhatian manusia itu tuh adalah komoditas paling berharga di dunia, semuanya berubah. Feed lo yang tadinya isinya teman-teman, sekarang isinya iklan, konten influencer, dan rekomendasi algoritma juga. Instagram bukan lagi album foto keluarga. TikTok pun juga jadi kayak slot machine digital gitu kan? Setiap nge-scroll tuh udah kayak hadiah acak deh yang bikin otak kalian tuh nggak bisa berhenti. Dan datanya ada loh. Survei Kompas 2025 aja nunjuk gitu, 13,6% warga Indonesia ngakunya mengalami gangguan psikologis karena pemakaian gadget yang berlebihan. Dimana mereka tuh jadi susah buat berkonsentrasi, dapat gangguan tidur, anxiety, dan juga stres ya. Bahkan 5% itu pada mengaku jadi malas bersosialisasi. Sementara 39,6% mengalami gangguan fisik seperti masalah mata dan kecenderungan gaya hidup yang kurang gerak gitu teman-teman. Nah lalu Pew Research di Amerika juga menemukan tuh 64% remaja di sana nganggap sosial media itu berdampak negatif buat orang seusia mereka. Dan ini tuh dari mulut mereka sendiri loh. Mereka tuh tahu banget teman-teman kalau ini tuh racun. Tapi mereka juga nggak bisa berhenti. Kenapa? Ya karena memang didesainnya itu supaya nggak bisa berhenti. Nah di titik inilah sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang yang berhasil keluar dari jebakan ini mulai dilihatnya berbeda. Offline sebagai status baru. Coba pikirin, apa ciri-ciri orang yang dianggap keren sepanjang sejarah deh? Pertama, mereka tuh bisa ngelakuin sesuatu yang kebanyakan orang nggak bisa. Kedua, mereka tuh punya banyak waktu luang buat ngelakuin hal itu. Dan ketiga, mereka tuh punya disiplin mental yang bikin orang lain tuh pada kagum.
sekarang coba aplikasi deh ke konteks hari ini. Di dunia yang ngotot minta lu tuh terus online, terus cek notif, terus update, terus scroll. Nah, lalu ada orang yang bisa dengan santainya bilang seperti ini, gue gak punya TikTok. Atau, gue weekend kemarin tuh full di luar, gak buka handphone sama sekali. Wah, itu langsung katanya berbeda kan? Kenapa? Karena di era dimana hampir semua orang tuh kecanduan layar, kemampuan buat enggak kecanduan itu menjadi langka. Dan yang langka otomatis jadi berharga. Chris Williamson dari podcastnya Modern Wisdom pernah bilang hal menarik nih teman-teman. Dulu, kalau lu punya hobi fisik yang gak ada hubungannya sama teknologi, orang nganggep lu tuh aneh. Tapi sekarang, orang yang punya hobi tangan, yang bisa duduk baca buku 3 jam tanpa nyentuh handphone, yang sore-sore lari di taman nih, itu langsung dianggap punya sesuatu. Seolah-olah mereka tuh sudah menang teman-teman dari sistem yang bikin kita semua tuh pada terjebak. Survei Nielsen pada tahun 2025 bahkan nunjukin tuh bahwa lebih dari 56% Gen Z di Asia Tenggara sudah mulai sadar ngurangin screen time mereka. Di Indonesia, komunitas digital detox pun juga sudah mulai tumbuh loh di kota-kota besar. Tren slow living juga makin populer tuh di kalangan Gen Z dan milenial urban ya. Bahkan Jogja nih ternyata menjadi kota dengan aktivitas pagi tertinggi di dunia loh menurut Strava, dengan 55,4% aktivitas olahraga dilakukannya pada pukul 4 sampai dengan jam 7 pagi. Orang-orang ini beneran milih bangun pagi teman-teman, yang juga gerak di luar, bukan scroll di kasur. Tapi tunggu dulu, kalau semua orang posting tentang betapa offline-nya mereka, itu bukannya ironis? Tren atau beneran? Ini pertanyaan yang valid banget. Dan jawabannya dua-duanya guys. Ada orang yang beneran capek sama internet dan genuinely tuh nyari cara buat disconnect. Mereka tuh hapus aplikasi, pasang timer, beli Kindle buat baca tanpa distraksi, ikut klub lari karena butuh koneksi manusia yang nyata juga. Mereka ngelakuin ini bukan buat di-post ya, tapi karena kesehatan mental mereka yang beneran butuh itu. Tapi memang ada juga sih yang ya ikut-ikutan tren doang lah. Beli piringan hitam buat estetik foto tuh. Ganti iPhone ke flip phone terus posting prosesnya di YouTube tuh. Jalan-jalan bawa buku tapi nggak dibaca. Nah ironisnya mereka tuh ngepost tentang offline di platform yang mereka bilang toksik. Kayak yang satu konten kreator tuh bilang begini teman-teman. Digital minimalism itu tuh harusnya nggak posting apa-apa sama sekali. Tapi orang-orang posting tentang fakta bahwa mereka tuh digital minimalis. Dan itu bener ya teman-teman. Ada kontradiksi di situ soalnya. Nah, tapi gue pikir-pikir, meskipun sebagian dari ini tuh cuma tren, tapi dampak keseluruhannya tetap positif kan? Kalau gara-gara tren ini tuh ada orang yang akhirnya beneran baca buku, beneran ikut komunitas lari, beneran ngurangin waktu scrolling, ya so what gitu kalau awalnya cuma ikut-ikutan. Yang penting hasilnya kan? Masalahnya, offline itu mahal. Inilah bagian yang jarang banget dibahas ya. Buat sebagian orang, offline itu tuh bukan pilihan, itu privilege. Lu butuh online buat kerja, buat bayar tagihan, buat cari klien, buat jawab chat bos di luar jam kantor, buat jual dagangan di marketplace. Jutaan orang di Indonesia itu nyatanya nggak pernah pisah dari handphone mereka, bukan karena kecanduan, tapi kalau mereka tuh offline, ya mereka tuh nggak makan. Dan hobi offline itu butuh duit. Mau beli buku fisik, ya mahal lah. Mau ikut kelas yoga, mahal juga. Mau koleksi piringan hitam ataupun DVD, butuh ruang juga tuh. Dan di tengah krisis perumahan di mana anak muda tuh tinggal di kos 3x3 meter, tempat buat naruh koleksi fisik aja nggak ada. Bahkan waktu luang itu sendiri juga sudah menjadi barang yang mewah. Kalau lu kerja 10 sampai dengan 12 jam sehari, commute 2 jam, terus pulang kecapean, ya wajar banget kalau satu-satunya hiburan yang affordable itu ya scroll TikTok di kasur lah. Nah, fenomena bed rotting yang viral kemarin itu teman-teman, bukan karena orang tuh pada males. Itu karena mereka tuh kehabisan energi buat ngapa-ngapain lagi. Jadi sementara chronically offline tuh memang makin menjadi simbol status baru, kita juga harus jujur nih, gak semua orang tuh punya privilege buat ngelakuin itu ya. Tapi tetap ada harapan. Gue gak mau ninggalin lo pada juga dengan perasaan hopeless. Karena kenyataannya ada banyak kok hal kecil yang bisa lo lakuin tanpa harus jadi digital minimalis level ekstrim ya. Lo gak perlu ganti iPhone jadi flip phone teman-teman. Lo gak perlu juga hapus semua sosmed.
Lu cukup mulai dari yang kecil aja guys, kayak yang gue sama Jenny coba lakuin. Contohnya, hapus 1 ataupun 2 aplikasi yang paling nyedot waktu deh. Kemudian taruh handphone di luar kamar waktu lagi tidur tuh. Kalau weekend, coba deh 1 hari aja tanpa nge-scroll. Terus ikut deh komunitas apa aja di sekitar kalian. Entah itu run club, kelas masak, atau sekedar ngumpul bareng sama temen tanpa handphone di tangan ya. Karena pada akhirnya gerakan ini bukan soal anti teknologi. Ini soal mengambil kembali kendali ya. Kendali atas waktu kalian, kendali atas perhatian kalian, kendali juga atas hidup kalian. Internet nggak akan kemana-mana kok. Tapi dunia nyata juga enggak. Dan orang-orang yang paling keren di era ini bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling bisa hadir di dunia nyata tanpa harus ngepost tentangnya. Mungkin itu hal paling radikal yang bisa kita lakuin sekarang kali ya. Hidup tanpa butuh validasi dari layar. Dan izin dong tanya teman-teman kepada kalian semua, kalau kita nih calon sarjana bikin komunitas gitu, teman-teman tertarik join gak? Kira-kira pengennya komunitas itu ngapain sih? Kalau ada saran, boleh banget komen di bawah ya. Dan kalau lo ngerasa video ini relate, share ke teman-teman kalian semua. Like, subscribe, dan nyalain notifikasinya juga. Oke guys, dan habis ini coba taruh handphone teman-teman sebentar ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.